Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Ramadhani. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa Angkatan 2023 dengan NIM 45230911129. Saat ini saya sedang menempuh semester 5 dan saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, pertama-tama pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai tentang penelitian kuantitatif, mengenai karakteristiknya, kekurangan, kelebihan, prinsip-prinsip, dan juga metode penelitian kuantitatif serta pengumpulan data kuantitatif. Nah, pada video kali ini saya akan membahas selanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai teknik analisis data kuantitatif. Oke, jadi teknik analisis data kuantitatif itu merujuk pada suatu prosedur yang disusun secara sistematis untuk mengolah, menginterpretasi, serta menarik kesimpulan dari data yang berbentuk angka numerik. Nah, proses analisis data ini juga tidak hanya untuk menguji hipotesis, akan tetapi juga bisa menjelaskan bagaimana pola hubungan antar variabel dengan variabel lainnya, dan juga mengukur besar kecilnya pengaruh dan kontribusi suatu variabel terhadap variabel lainnya. Oke, nah penerapan teknik analisis data memerlukan metode statistik yang tepat. Nah, ada dua metode statistik yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu dan akan saya bahas secara rinci pada video kali ini. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Nah, analisis statistik deskriptif ini tuh proses pengolahan data yang bertujuan untuk menggambar, meringkas, dan menyajikan karakteristik utama suatu data tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi yang luas. Nah, untuk contohnya itu seperti menghitung rata-rata IPK seluruh mahasiswa dalam satu angkatan. Oke, adapun tahapan analisis data deskriptif. Yang pertama itu kita melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya itu melalui apa? Yaitu melalui kuesioner, angket, dan lain-lain. Kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, setelah itu kita melakukan data cleaning. Data cleaning itu pembersihan data yang dimana kita memeriksa keakuratan data yang telah dikumpulkan, yaitu kita melihat jawaban-jawaban yang kosong ataupun jawaban-jawaban yang diblok. Nah, setelah kita melakukan data cleaning, kita melakukan data coding, yaitu kita melakukan pengkodingan. Nah, pengkodingan ini maksudnya itu kita mengubah data kualitatif, yaitu kita mengubah huruf menjadi angka numerik. Misalnya kayak data demografi, misalnya jenis kelamin itu laki-laki 1, perempuan itu 2. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pengkodingan, kita kemudian lanjut ke tahap yang keempat, yaitu tabulasi data. Nah, tabulasi data ini adalah data yang sudah dikoding itu kemudian dibuatkan ke dalam tabel distribusi frekuensi agar memudahkan kita dalam memaknai data yang sudah dikoding. Nah, setelah kita buatkan tabel
distribusi frekuensi, kemudian kita analisis statistik deskriptif, yaitu meliputi pemusatan, mean, median, modus, ukuran penyebaran data, range, varian, standar deviasi, dan juga ukuran bentuk distribusi, skewness, kurtosis. Oke, setelah kita melakukan analisis data deskriptif, kita melakukan tahap terakhir, yaitu penyajian data. Nah, di penyajian data ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun juga diagram. Nah, jika kita menyajikan data, kita juga harus memberikan interpretasi singkat data tersebut. Misalkan saya memasukkan data ke dalam tabel. Nah, di bawahnya itu kita harus memberikan interpretasi singkat mengenai data yang ada di atas. Misalnya jumlah dari tabel di atas, jumlah keseluruhan jenis kelamin laki-laki berjumlahkan bla bla bla. Sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan bla bla bla. Seperti itu maksudnya. Nah, oke lanjut. Kita ke tadi kita sudah membahas analisis data deskriptif. Kemudian kita melangkah ke analisis data inferensial. Analisis statistik inferensial ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan juga menarik kesimpulan atau generalisasi dari data sampel ke populasi. Dalam analisis statistik inferensial, ada beberapa teknik yang umum digunakan. Yang pertama itu mencakup uji T. Uji T ini membandingkan antara dua kelompok. Kemudian ada ANOVA, yaitu membandingkan lebih dari dua kelompok. Kemudian ada analisis korelasi dan juga ada analisis korelasi ini tuh mengukur kekuatan hubungan antar variabel, dan juga ada analisis regresi. Analisis regresi ini tuh memprediksi nilai variabel terkait berdasarkan variabel bebas. Kemudian ada juga pengujian yang bersifat non parameter. Nah, sama seperti analisis data deskriptif, analisis data inferensial juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data. Ini hampir mirip dengan tahapan analisis data deskriptif yang tadi, yaitu melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian melakukan cleaning data. Setelah cleaning data itu kita melakukan pengkodingan seluruh jawaban. Nah, setelah itu kita melakukan analisis deskriptif. Nah, setelah kita melakukan itu, kita melakukan pemeriksaan asumsi klasik. Nah, di pemeriksaan asumsi klasik ini tuh yang diuji itu uji normalitas, uji homogenitas varians, kemudian uji linearitas. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan asumsi klasik, kita melakukan tahap yang ketiga, yaitu melakukan analisis data. Nah, di analisis data di sini tuh yang diuji tuh ada yang namanya uji perbedaan, test analysis of variance, kemudian uji hubungan, korelasi, Pearson, Spearman. Kemudian setelah uji hubungan, uji prediksi, regresi. Nah, setelah uji prediksi itu melakukan uji non parametrik. Nah, setelah melakukan analisis data dari pengujian yang di atas, kita melakukan interpretasi output. Nah, interpretasi output itu membandingkan nilai yang signifikan. Kemudian jika sudah membandingkan nilai yang signifikan,
kita menyimpulkan apakah hipotesis H0 ditolak atau diterima. Nah, setelah membandingkan hasil dengan penelitian, setelah menyimpulkan, kita membandingkan hasil dengan penelitian yang sebelumnya. Apakah teorinya sejalan atau berbeda? Seperti itu. Sebab yang terakhir itu peran penelitian kuantitatif pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa peran penelitian kuantitatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu pertama, perannya itu untuk menguji dan memverifikasi teori. Nah, dengan menguji dan memverifikasi teori, peneliti dapat memverifikasi apakah hipotesis yang diajukan ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hasil uji ini dapat memperkuat dan memodifikasi atau bahkan menolak teori yang sudah mapan. Terus yang kedua itu menghasilkan data yang objektif. Metode kuantitatif ini menggunakan instrumen yang baku, sehingga hasilnya itu cenderung objektif. Kemudian dapat diukur dan juga bebas dari bias. Nah, data yang dihasilkan ini memiliki tingkat keandalan tinggi dan dapat direplikasi oleh peneliti lain, sehingga memperkuat akomodasi pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ketiga itu memberikan dasar dan memprediksi generalisasi. Hasil penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk memprediksi fenomena yang akan mendatang. Melalui analisis statistik, peneliti dapat mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin akan terjadi ke populasi yang lebih luas. Kemudian yang keempat itu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan. Nah, penemuan penelitian kuantitatif sering dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan karena penelitian ini didukung oleh bukti empiris yang terukur, serta datanya juga itu akurat, sehingga membantu merumuskan kebijakan yang relevan, efektif dan juga tepat sasaran, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Kemudian yang kelima itu mengembangkan metode atau instrumen baru. Penelitian kuantitatif juga dapat menghasilkan inovasi instrumen pengukuran seperti skala psikologi, kuesioner baru, alat tes yang valid dan reliable. Kemudian yang terakhir itu mendorong replikasi dan akumulasi pengetahuan. Nah, ini temuan dari berbagai studi, dapat dibandingkan dan diintegrasikan. Proses akumulasi ini memperkaya basis pengetahuan ilmiah dan membantu kita membentuk pemahaman yang lebih utuh mengenai suatu fenomena. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata atau ada yang mungkin tidak dimengerti dari penjelasan saya. Mohon maaf karena saya di sini juga cuman masih belajar untuk memberikan penjelasan yang lebih baik. Mungkin kedepannya saya akan lebih belajar lagi dalam memahami materi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk buku panduannya saya pakai buku panduan yang ada di atas.